Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya, Muhnur Shadiq, di channel pendidikan. Ini adalah video ketiga dari sesi video tentang penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Berisi informasi tentang dokumen apa saja yang harus disiapkan. Video sebelumnya, informasi PPDB untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan video kedua tentang informasi PPDB khusus SMP. Semuanya untuk Anda. Jika kalian suka, silakan tekan tombol like, dan bila ada yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Bagi calon siswa baru yang ingin mendaftar di sekolah menengah pertama, sebaiknya melengkapi berkas-berkas yang akan diunggah di portal pendaftaran PPDB online agar memudahkan pendaftaran online sesuai dengan jalur yang dipilih. Persyaratan-persyaratan masing-masing jalur sebagai berikut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Ketentuan Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 digunakan sebagai acuan dalam PPDB tahun 2022-2023. Sebagaimana yang dicantumkan dalam aturan tersebut, Pasal 12 Ayat 1 bahwa PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Jalur pendaftaran PPDB tersebut meliputi jalur yonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan atau jalur prestasi. Lalu, dokumen apa saja yang dibutuhkan? Simak baik-baik penjelasan berikut. Yang pertama, jalur zonasi. Sesuai dengan pasal 17 ayat 1 bahwa jalur zonasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi bencana alam dan atau bencana sosial. Selanjutnya pasal 18 dari peraturan ini disebutkan, surat keterangan domisili sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 3 diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. Surat keterangan domisili sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Sebagai simpulan dokumen yang dibutuhkan jalur zonasi sebagai berikut. 1. Kartu keluarga atau KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun terakhir dan atau surat keterangan domisili. 2. Surat keterangan lulus atau SKL. 3. Akte kelahiran sebagai bukti bahwa calon peserta didik berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Jalur yang kedua yaitu jalur afirmasi. Sebagaimana pasal 21 ayat 1, PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Pada ayat 2 disebutkan, peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Namun demikian, penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Selanjutnya, pasal 22 ayat 1 berbunyi, peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan
bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Perlu dijelaskan bahwa calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu, keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah. 1. Kartu Indonesia Pintar atau disingkat dengan KIP. 2. Kartu Keluarga Sejahtera disingkat KKS. Atau 3. Kartu Prasejahtera disingkat KPS. Atau keempat, Kartu Indonesia Sehat disingkat KIS. 5. Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah yang bernomor DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nomor DTKS ini dapat ditanyakan langsung kepada pemerintah desa setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan kebutuhan dokumen pendaftar jalur afirmasi ini sebagai berikut. 1. Kartu keluarga paling singkat 1 tahun terakhir dan atau surat keterangan domisili. 2. Surat keterangan lulus. 3. Kartu Indonesia Pintar dan sejenisnya atau surat keterangan tidak mampu mengetahui lurah dengan mencantumkan nomor DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 4. Akta kelahiran sebagai bukti bahwa calon peserta didik berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Jalur ketiga yakni jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Sesuai dengan pasal 23 disebutkan sebagai berikut. Perpindahan tugas orang tua atau wali harus dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali. Sebagaimana syarat-syarat pada jalur zonasi dan afirmasi di atas, dokumen yang dibutuhkan oleh jalur ini adalah sebagai berikut. 1. Kartu keluarga paling singkat 1 tahun terakhir dan atau surat keterangan domisili. 2. Surat keterangan lulus. 3. Surat keterangan orang tua pindah antar kabupaten atau kota atau provinsi untuk PNS, TNI, Polri, swasta, atau BUMN. Jalur ini dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua wali mengajar. 4. Akta kelahiran sebagai bukti bahwa calon peserta didik berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Jalur keempat, jalur prestasi. PPDB melalui jalur prestasi berdasarkan pertama, nilai rapor pada 5 semester terakhir yang dilampiri dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal dan atau yang kedua, prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen yang dibutuhkan oleh jalur prestasi ini adalah sebagai berikut. 1. Kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun terakhir dan atau surat keterangan domisili. 2. Surat keterangan lulus atau SKL yang berisi nilai rapor 5 semester terakhir dan dilampiri surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal. 3. Piagam atau sertifikat prestasi dengan kriteria pertama, bidang akademik. Piagam prestasi perorangan hasil perlombaan penghargaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan atau kabupaten atau kota. Bidang non-akademik yaitu piagam prestasi perorangan hasil perlombaan penghargaan di bidang event olahraga di bawah induk Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Kemdikbud baik pada tingkat internasional atau nasional, provinsi, dan atau kabupaten atau kota. 4. Akta kelahiran sebagai bukti bahwa calon peserta didik berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Demikian informasi tentang syarat-syarat dan dokumen yang dibutuhkan dan wajib disiapkan dalam PPDB tahun 2022-2023. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.